Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari KPI A2 dengan NIM KPI 0522403229. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas video yang dimana ini adalah tugas dari Bapak Mualimin untuk tugas UTS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi dan komunikasi Islam. Baik, pada materi ini saya akan menjelaskan proses dan penerimaan dan penyampaian dakwah. Bagaimana prosesnya, penerimaan dan penyampaiannya. Baik, di sini saya akan jelaskan. Terima kasih. Baik, di sini materi pertama adalah proses dakwah. Perlu diketahui dakwah dalam Islam itu bukan hanya sekedar aktivitas menyampaikan ajaran agama, tapi merupakan proses komunikasi yang terstruktur dan terencana dengan tujuan membina umat agar hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, apa sih prosesnya? Gimana sih tahapannya? Nah, berikut tahapan-tahapan yang penting dalam proses dakwah. Yang pertama itu analisis mad'u atau objek dakwah. Nah, di sini langkah pertama yang krusial adalah mengenali siapa mad'u atau sasaran dakwah. Bagaimana orangnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana karakternya. Nah, seperti contoh, dakwah kepada urban akan berbeda daripada dakwah kepada masyarakat desa atau komunitas pesantren. Nah, ini sangat berbeda, berlatar belakang berbeda. Nah, yang kedua itu perencanaan dakwah. Setelah memahami mad'u, dai menyusun rencana dakwah yang mencakup tujuan, tema, metode, waktu, tempat, serta media yang digunakan. Rencana dakwah penting agar penyampaian pesan bersifat sistematis dan tidak sembarangan. Nah, semuanya itu harus direncanakan, harus terstruktur, dan harus tidak dianggap tidak dianggap tidak dianggap seperti penceramah-penceramah yang tidak tahu aturan atau gimana lah, pokoknya seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah penyampaian pesan atau tablik. Nah, tahap ini tahap inti dari dakwah adalah penyampaian pesan yang mengandung ajaran Islam, baik dalam bentuk nasihat, ajakan ataupun peringatan. Nah, di sini adalah isi atau pesan tablik atau part di mana penyampaian dakwah atau penyampaian pesan disampaikan oleh pendakwah atau dai. Yang keempat itu adalah penggunaan metode dan media relevan. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai metode seperti ceramah, dialog, keteladanan atau uswah, tulisan, media visual, bahkan melalui konten digital seperti YouTube, podcast, atau media sosial. Nah, di era digital, dakwah hanya berbasis mimbar, bisa kehilangan jangkauan. Di era digital, dakwah yang hanya berbasis mimbar bisa kehilangan jangkauan jika tidak dilengkapi dengan strategi media yang tepat. Nah, begitu. Ketika teman-teman ingin berdakwah, hanya datang mimbar ke mimbar, itu tidak efektif untuk banyak kalangan masyarakat sekarang ini. Karena tidak semua masyarakat bisa datang ke masjid dan datang ke tempat-tempat tabligh akbar. Nah, yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pesan dakwah dipahami dan diterima oleh mad'u. Umpan balik ini menjadi refleksi bagi dai untuk meningkatkan kualitas dakwahnya. Nah, ini bersifat formal, yang dimana umpan baliknya itu bagus atau buruk. Karena apa? Setiap penyampaian itu ada umpan baliknya dari seseorang, seperti bagaimana tanggapannya, bagaimana pesannya, bagaimana kesannya untuk sebuah dakwah yang disampaikan, bagaimana dakwah itu bisa merubah. Nah, yang terakhir adalah pembinaan atau lanjutan atau tarbiyah dan takbik. Nah, dakwah yang berhasil bukan hanya yang didengar, tapi yang mampu mengubah cara berpikir dan perilaku. Oleh karena itu penting ada tahap lanjutan, pembinaan berkelanjutan atau tarbiyah agar mad'u bisa mengamalkan ajaran yang telah disampaikan. Tanpa pembinaan lanjutan, dakwah hanya menjadi informasi yang tanpa transformatif. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk proses dakwah. Nah, bagaimana sih proses penerimaan dakwah? Nah,
Yang pertama yaitu, saya geser dulu kameranya. Yang pertama, baik, untuk bagian penerimaan dakwah itu bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dakwah? Nah, faktor yang pertama adalah kredibilitas dai, yaitu penerimaan sangat bergantung pada kredibilitas. Masyarakat lebih mudah menerima dai orang dari orang yang mereka hormati dan percaya, bukan hanya dari pandai berbicara. Nah, seperti kalian ketahui, masyarakat itu lebih mau mendengar orang yang kelihatan ilmunya tinggi, yang mereka hormati, yang sudah banyak ilmunya yang di dalam ceramah atau bagaimana, itu lebih mereka paham, mereka hormati, mereka mudah dengerin ketimbang orang-orang yang pandai berbicara dan mereka tidak mengenal dekat gitu. Yang kedua adalah relevansi isi dakwah. Pesan yang relevan dengan kebutuhan dan realitas hidup lebih mudah diterima. Dakwah yang terlalu teoritis, tidak kontekstual, seringkali dianggap tidak membumi dan diabaikan. Contohnya, remaja lebih tertarik pada dakwah yang menyentuh isu aktual seperti pergaulan, mental health, dan identitas diri. Nah, berbeda untuk dai pendakwah terhadap ibu-ibu dan Gen Z itu sangat berbeda, karena ketika mereka berhadapan dengan ibu-ibu, pendai itu hanya berdakwah tentang kehidupan rumah tangga dan bagaimana jadi istri yang solehah, bagaimana menjadi istri yang berbakti kepada orang tua, kepada suami, dan bagaimana caranya menjadi seorang ibu. Nah, ketika dia datang kepada Gen Z itu tidak diterima. Karena apa? Gen Z tidak menerima hal seperti itu. Gen Z hanya menerima bagaimana sih memperbaiki mental health, bagaimana sih cara memahami kehidupan pergaulan yang sangat berbeda dari yang kecil ke yang dewasa, bagaimana cara mengenalkan diri sendiri, bagaimana pokoknya hal-hal yang tentang pribadi mereka, dan bagaimana tentang bukan pribadi sih, lebih ke bagaimana tentang kehidupan mereka selanjutnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu metode dan penyampaian. Nah, di sini sama yang seperti yang saya jelaskan tadi, metode dan media itu sangat penting. Banyak media yang digunakan, banyak metode yang digunakan. Nah, seperti medianya apa dan metodenya apa, itu seperti kalian berdakwah di dalam sebuah video dan kalian sebarkan ke YouTube. Nah, itu adalah metode penyampaian dengan cara video, dan medianya apa, media sosial yang untuk penyampaian kalian. Yang keempat apa, kondisi sosial dan budaya Madu. Nah, di sini Madu harus bisa bagaimana caranya dia mengetahui budaya setempat. Nah, budaya setempat itu seperti ini dan seperti itu. Jadi setiap mereka berdakwah, mereka tidak menyinggung orang lain dan tidak membuat kesan yang buruk terhadap tempat dia berdakwah. Nah, mungkin yang kelima itu situasi emosional dan psikologi Madu. Nah, penerimaan yang juga dipengaruhi oleh kondisi psikologi Madu saat dakwah dilakukan. Seorang yang sedang mengalami krisis atau keputusasaan bisa lebih terbuka terhadap pesan keagamaan. Nah, orang yang kehilangan arah, sedang bingung, itu lebih mudah dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama yang ingin berdakwah. Nah, ini sangat bisa kita jadikan acuan bahwasanya situasi emosional dan psikologi Madu itu sangat penting dalam berdakwah. Nah, yang terakhir adalah cara menyampaikan dakwah kepada Madu. Yang pertama yaitu pahami karakter Madu. Nah, sebelum berdakwah kita harus pahami, oh Madu yang ini seperti ini, oh yang ini pemarah, oh yang ini orangnya suka nangis, oh yang ini orangnya kasar, oh yang ini orangnya susah dilembutkan. Nah, dakwah yang efektif berangkat dari pemahaman bukan penghakiman. Kebanyakan para pendai itu menghakimi sesuatu, bukan melihat pengalamannya apa dan bagaimana cara keluarnya. Ini yang perlu kita ketahui. Yang kedua, menyesuaikan bahasa dan gaya bicara.
Dakwah harus mudah dipahami, tidak efisiensi, serta sesuai dengan tingkat intelektual, emosional BNU. Dan tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang membingungkan atau terlalu tinggi jika audiens adalah pemula. Nah, di sini penting karena apa? Tidak semua orang itu sekolahnya sampai tinggi atau sekolahnya itu ke tempat-tempat yang ilmu agamanya tinggi. Nah, berbeda dengan penyampaian dan gaya bicaranya yang bagaimana kalau misalnya orang yang di pesantren itu gaya bahasanya menggunakan istilah-istilah dari bahasa Arab atau ayat-ayat, dia bisa menggunakan itu dalam pesantren, tapi kalau dalam masyarakat umum itu tidak bisa digunakan. Nah, yang ketiga itu menggunakan metode yang relevan. Ingat perlu diketahui kalau kita seorang dai, beberapa metode yang umum digunakan dai untuk menyampaikan dakwah meliputi ceramah atau nasihat mau'izah, dialog atau diskusi hiwat. Nah, pendekatan emosional atau psikologi seperti menguatkan orang yang sedang sedih, memberikan motivasi kepada orang yang kehilangan arah hidup. Nah, keteladanan dan uswah hasanah atau suasana itu sangat penting. Karena apa? Percuma kalau kita berdakwah tingkah kita sama saja seperti mereka yang kita dakwahi atau kita ceramahi. Nah, yang kelima itu menjaga akhlak dan etika dakwah. Dai harus memiliki akhlak mulia. Ya, di sini kalau misalnya kita berdakwah, akhlak kita semena-mena kepada orang, itu sama saja tidak berguna dakwah yang kita sampaikan kepada orang. Karena apa? Karena di sini mereka berpikir, dia saja seperti ini, kenapa saya harus mengikuti dia? Akhlak dia aja jelek, bagaimana saya bisa mengikuti apa yang disampaikan? Memang benar, unzur makola wala tanzur mankola, cuma pola pemikiran orang berbeda-beda. Nah, yang keenam itu mengajak bukan menghakimi. Seorang pendai harus bisa mengajak orang, bukan menghakimi. Pak ini salah, Bu ini salah, Pak ini salah. Tapi ayo Bu, lakukan ini yang benar dan tinggalkan kesalahan. Nah, seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Cukup panjang ya karena banyak bicaranya, dan saya rasa hanya itu yang saya dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf jika gaya bicara saya banyak terbata-bata, tidak bisa konsisten dalam berbicara karena saya masih belajar dalam tahap belajar. Mohon maaf. Di sini saya Muhammad Ridwan, dan dengan video ini saya harap bisa menyelesaikan tugas video saya untuk tugas UTS pada kesempatan kali ini pada semester 2 kali ini. Saya rasa cukup sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.